The Gangster, The Cab, The Devil adalah film yang menceritakan tentang bergabungnya gangster dan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Film yang dibintangi Ma Dong-seok bersama Kim Woo-yeol, disutradarai oleh Won Tae-lee yang dirilis pada tahun 2019. Berawal di sebuah mobil, terlihat orang misterius bernama Kang Kyung menabrak mobil seorang pria pemabuk. Orang itu keluar dan memotret mobil Kang Kyung. Tiba-tiba, Kang Kyung langsung menikamnya di mobil orang itu hingga tewas. Esok harinya, jalan raya terlihat macet. Polisi bernama Tae-suk bersama rekannya mendengar berita tentang pembunuhan tersebut. Karena kesal, Tae-suk mematikan radio dan sirena polisi. Di depan kasino, ia melihat beberapa penjaga. Tae-suk pergi dan memasuki kasino tersebut untuk menangkap orang di kasino itu. 아니, 길도 막히고 깡패 가시고 뭘로 먹어? 아, 되니까 그렇지. 못 가세요? 네. Di sisi lain, terlihat ketua gangster bernama Dong-so sedang berlatih. Kemudian tangan kanannya yang bernama Oh Seong memberitahu kalau Tae-suk datang kembali. Setelah bersiap menuju mobil, Dong-so menghubungi Ho Bong, atasan dari Tae-suk. Ia memberitahu kalau Tae-suk kembali mengganggu anak buahnya. Kembali ke Tae-suk, atasannya menghubungi namun ia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Tae-suk langsung pergi ke TKP kejadian pembunuhan. Ketika sampai, ia memutari mobil dan menemukan bekas tabrakan di sana. 심장 박진 될 거야? Ia memanggil rekannya bernama Xiao Jin dan menunjukkan bekas tabrakan tersebut. Mereka menyimpulkan tabrakan itu yang menyebabkan pembunuhan. Berpindah ke Dong-so dan rekan bisnisnya bernama Sang-do. Mereka sedang membicarakan tentang keserakahan Sang-do yang berusaha mengambil alih dari sebagian bisnis Dong-so. Sang-do terlihat santai seolah tak melakukan kesalahan. Oh Seong yang kesal langsung memaki Sang-do dan Sang-do langsung menyiramnya. Dong-so berdiri dan memukul Oh Seong, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum anggur dengan rendaman gigi tersebut. Sedangkan di ruang rapat, Ho Bong menyimpulkan kalau ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Di sini Tae-suk tidak terima. Dia memperlihatkan kasus yang sama persis dengan pembunuhan tersebut. Menggunakan pisau dengan ukuran yang sama, ia mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. Namun, ketua Ho Bong tidak mempercayainya dan memarahi Tae-suk di sana. Karena kesal, Tae-suk langsung keluar dari ruangan tersebut. 나와. 범인 잡으러. Berpindah ke Dong-so, ia memberitahu Oh Seong kalau ia ingin menyetir sendiri. Dan saat di jalan, tiba-tiba Kang Kyung menabrak mobilnya dari belakang. Dong-so keluar dan mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkannya. Dan tiba-tiba Kang Kyung menusuknya dari belakang. Terjadi pertarungan di sana hingga Dong-so menerima beberapa tusukan. Sedangkan Kang Kyung mendapat satu tusukan di dekat bahu, namun ia berhasil kabur. Di sini, Dong-so masih belum mengetahui kalau pembunuh itu bernama Kang Kyung. Karena pembunuhan itu masih menjadi misteri bagi polisi. Di sisi lain, terlihat Oh Seong bersama anak buahnya menyerang tempat Sang-do untuk merebut kekuasaan. Berpindah ke Kang Kyung, saat berhasil kabur, ia menjahit lukanya sendiri karena ditusuk Dong-so. Dan kembali ke Dong-so, ia berhasil selamat dari beberapa tusukan setelah dioperasi. Dan di sebuah tempat penampungan anjing, Kang Kyung kembali melakukan pembunuhan. Ia membunuh penjaga di sana. Esok harinya di rumah sakit, Oh Seong meyakini kalau yang menyerang Dong-so adalah Sang-do. Dan Dong-so mengatakan itu bukan Sang-do dan orangnya. Tiba-tiba, Tae-suk datang. Ia meminta keterangan tentang penyerangan tersebut. Dong-so tidak memberitahunya, karena ia berniat menemukannya sendiri. 그지. Lanjut, Tae-suk mencari jejak lain di mobil Dong-so. Ia menemukan bekas tabrakan sama persis seperti 3 kasus pembunuhan sebelumnya. Dan kembali ke Dong-so, Sang-do menjenguknya. Ia meminta setengah kekuasaan dari Dong-so. Namun Dong-so hanya diam karena ia tahu, pasti Sang-do hanya akan mengacaukannya. Di kantor, Tae-suk terus membujuk ketua Ho Bong. Ia memberitahu kalau Dong-so adalah korban penyerangan tadi malam yang masih hidup setelah dioperasi. Ini adalah kesempatan mereka untuk lebih dekat dengan pembunuh tersebut melewati Dong-so. Namun, ketuanya terlalu bodoh, sehingga tidak mempercayai Tae-suk. Malahan, ketua itu menyuruh tim lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berpindah ke Kang Kyung, di suatu jalan ia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun. Kang Kyung mendekat dan dia langsung membunuh orang tersebut. Sedangkan Dong-so, ia sudah mendapat sketsa gambar Kang Kyung. Berpindah kembali ke Kang Kyung. Setelah melakukan pembunuhan, ia membawa mobil truk. Namun tanpa sengaja pisaunya terjatuh di jalan. Sedangkan di kasino, terlihat Tae-suk bersama banyak polisi menyita tempat tersebut. Lanjut, Tae-suk menemui Dong-so dan memberitahu kalau yang menyerangmu adalah pembunuh berantai. Ia bukan psikopat biasa hingga berani menyerang ketua gangster sepertimu. Tae-suk membutuhkan informasi agar ia bisa mengadili pembunuh tersebut. Dong-so mengatakan itu tidak sepadan dengan apa yang pembunuh berantai itu lakukan. Berpindah ke Sang-do, ia memasukkan beberapa pembangunan besar ke daftar hitam agar tidak dilanjutkan. Mendengar hal itu, Oh Seong memberitahu Dong-so
kalau Sang Do telah mengacaukan semuanya hingga membuat kerugian besar. Kemudian Oh Xiong memberitahu tentang penemuan mobil pembunuh. Oh Xiong memberikan pisau pembunuh yang ditemukannya, dan Dong So menyadari kalau ini benar-benar pembunuh berantai tersebut. Dong So langsung menghubungi Tai Suk dan memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Saat di rumah, Dong So mengatakan ia akan membunuh pelaku jika menemukannya. Ia memberikan kunci mobil pelaku ke Tai Suk untuk mencari jejak. Di sana mereka bersepakat untuk bergabung. Namun jika Tai Suk menemukannya, ia hanya akan menangkapnya. Tapi jika Dong So yang menemukannya, ia berhak membunuhnya. Lanjut, Dong So memberikan sketsa wajah pelaku dan Tai Suk menyetujuinya. Di sini, Dong So memutar rekaman sebagai bukti kontrak mereka. Karena kesal, Tai Suk menghancurkannya. Namun, CCTV di ruangan itu juga merekam semuanya. Kini, Tai Suk menyusun rencana bersama dua rekannya. Begitu juga dengan Dong So. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku. Lanjut, Tai Suk dan dua temannya mendatangi gedung mesin milik Dong So. Karena mobil pelaku disimpan di sana. Mereka mencari jejak apapun yang bisa ditemukan di mobil tersebut. Sedangkan Dong So menyuruh Oh Xiong membunuh Sang Do lebih dulu menggunakan pisau milik pembunuh berantai tersebut. Dan malam harinya, saat Sang Do tidur, Oh Xiong langsung membunuhnya menggunakan pisau itu. Esok harinya, Tai Suk mengagetkan Xiao Jin hingga Xiao Jin membantingnya. Setelah itu, Tai Suk memberikan beberapa bukti seperti bekas darah dan rambut untuk diperiksa. Berpindah ke pembunuhan Sang Do, terlihat Xiao Jin menemukan pisau pembunuh yang ditinggalkan dengan sengaja. Di kantor polisi, pemimpin Zhou marah besar karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian, ponsel Tai Suk berbunyi. Xiao Jin memberitahu tentang pembunuhan Sang Do dan DNA pembunuhan lainnya terdapat di pisau yang sama setelah diperiksa. Tai Suk langsung menghampiri rumah Dong So dan memukulnya beberapa kali. Namun Dong So melawan balik dengan santai. Dong So mengakui memang benar kalau ialah yang telah membunuh Sang Do. Namun pencarian pelaku tersebut tetap berjalan hingga ia tertangkap. Sedangkan di berita telah menetapkan kalau itu sudah jelas pembunuhan berantai. Tiba-tiba datang tim baru dari kota lain untuk mengambil alih tugas penyelidikan. Kang Kyong melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan kalau pembunuhan terakhir bukan dia. Berpindah ke Dong So, ia mengunjungi tempat peristirahatan Sang Do. Saat sedang makan, ia sekilas melihat Kang Kyong di sana. Saat lengah, Kang Kyong langsung menghilang. Dan kemudian ponselnya berbunyi dan Tai Suk menyuruhnya ke tempat mobil pelaku disembunyikan. Kemudian terlihat Kang Kyong yang memberikan surat ke anak buah Sang Do yang bertuliskan kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang Do. Sedangkan di malam harinya, Kang Kyong kembali beraksi melakukan pembunuhan baru. Berpindah ke Tai Suk dan Dong So, saat memeriksa mobil pelaku, tiba-tiba tangan kanan Sang Do bersama anak buahnya menyerang mereka. Pertarungan terjadi, namun mereka dengan mudah mengalahkan semuanya. Di akhir pertarungan, tanpa sengaja Tai Suk membunuh tangan kanan Sang Do. Di sana, Dong So menyuruh Tai Suk pergi karena ia yang akan membereskan semuanya. Kembali ke Kang Kyong, ia pergi membawa mobil orang yang telah dibunuhnya agar kasus itu disebut perampokan. Sedangkan Dong So, ia dan anak buahnya mengubur semua anak buah Sang Do untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, ketua melihat muka Tai Suk babak belur. Ketua memberikannya kasus baru karena kasus pembunuhan sudah diambil alih. Dengan marah, Tai Suk mengatakan, dari awal ia sudah mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jika ketuanya tidak bodoh dan percaya, kasus itu tidak akan diambil alih polisi lain. Lanjut, Tai Suk bersama dua temannya menghampiri istri korban pembunuhan Kang Kyong. Wanita itu menghubungi Kang Kyong, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyong mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Kemudian, wanita itu memasuki kedai dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Tai Suk bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi. Dan tiba-tiba, ia melihat Kang Kyong sedang mengawasinya. Tai Suk memberitahu dua temannya sambil mengejar Kang Kyong. Namun, Kang Kyong berhasil kabur. Tai Suk bertanya kepada pemilik kedai makan. Pemilik itu mengatakan dia hanya pria biasa yang meminum sujo. Mereka bertiga langsung mencari botol minuman tersebut. Dan mereka terkejut karena melihat banyak botol sujo dengan merek yang sama. Dengan dibantu Xiao Jin, mereka berhasil mengumpulkan beberapa puluh botol sujo dengan merek yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Xiao Jin memberikan sidik jari dan foto pelaku dari hasil sidik jari yang telah ditemukan dari salah satu botol. Dan Tai Suk langsung pergi mencarinya. Di sana, keberuntungan berpihak kepadanya. Tai Suk berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya dengan foto yang ada di rumahnya. Tai Suk memberikan sebuah nomor dan menyuruh temannya untuk melacaknya. Kembali ke Dong So, saat sedang asik makan, salah satu rekannya terus mengeceh tidak jelas. Karena kesal, Dong So memukulinya hingga pingsan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tai Suk memberitahu kalau ia mengirimkan foto dan suara pelaku. Ketika mendengarnya, Dong So meyakini kalau itu adalah suara pelaku pembunuhan.
Saat di kantor, ketua tim penyidik memberitahu kalau nama pelaku adalah Kang Kyong. Ketua penyidik memanggil nama Dongso hingga membuat Oh Seong kesal. Mereka berdua ribut dan Tae-suk memukul mereka berdua. Tae-suk memberitahu kita semua adalah tim, jadi harus bekerja sama untuk menemukan Kang Kyong. Jangan membuat keributan yang tidak jelas. Lanjut, mereka semua berangkat untuk mencari Kang Kyong di setiap pelosok kota. Namun, masih belum menemukannya. Berpindah ke Dongso, saat di jalan ia melihat anak sekolah yang basah karena hujan. Ia memberikan payungnya. Tiba-tiba, Tae-suk datang dan mengatakan kalau Dongso adalah gangster. Namun anak sekolah itu mengatakan Tae-suk lebih mirip gangster daripada Dongso. Dongso hanya tertawa mendengarnya, dan anak sekolah itu langsung menaiki bus. Tanpa mereka ketahui, Kang Kyong berada di bus tersebut. Malam harinya, saat Tae-suk, Dongso, dan yang lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba Dongso melihat berita pembunuhan baru. Dan yang terbunuh itu adalah anak sekolah yang telah ia berikan payung. Dengan segera, mereka semua langsung berangkat mencari Kang Kyong. Setelah lama mencari tidak menemukannya, Ah Song memberitahu untuk mengirim 3 orang saja, karena Kang Kyong sudah mengetahui kalau ia sedang diburu. Di sana, Tae-suk bersiap dengan mobilnya. Begitu juga Dongso, mereka bersiap di mobilnya. Saat melihat Kang Kyong lewat, ia menyadari sedang diawasi. Kang Kyong langsung tancap gas dengan mobilnya. Dongso sempat menabraknya, namun ia terus kabur hingga mobilnya terkepung. Namun, Kang Kyong terus kabur dengan berlari. Mereka bertiga mengejar hingga akhirnya Oh Seong terbunuh ketika melawan Kang Kyong. Dengan kesal, Dongso mengejarnya hingga ke tempat hiburan. Di sana, Dongso berhasil mendobrak pintu hingga menghajar Kang Kyong sampai sekarat. Tae-suk menghubunginya dan bertanya, "Di mana kau?" Dongso beritahu ia telah menangkap Kang Kyong dan langsung mematikan ponselnya karena ia ingin menyiksa Kang Kyong. Setelah selesai menyiksanya, Dongso ingin membunuhnya. Namun, Tae-suk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Lanjut, Tae-suk membawanya ke kantor polisi untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan menghukumnya. Esok harinya, Dongso melihat berita kalau kasino miliknya telah disita oleh polisi. Sedangkan Tae-suk dan pengacaranya bergantian menginterogasi Kang Kyong. Namun mereka kebingungan untuk menghukumnya karena bukti-bukti mereka tidak kuat. Ketika di pengadilan, pengacara polisi hanya bisa membuktikan sebuah pisau. Namun pengacara Kang Kyong terus menyangkalnya. Tiba-tiba, Dongso datang. Ternyata, sebelum pengadilan berlangsung, Tae-suk menemui Dongso dan memohon agar Dongso bisa membalaskan dendam Oh Seong dengan menyerahkan dirinya. Sehingga Dongso bersedia menjadi saksi tentang kejahatan Kang Kyong. 우리처럼 칼밥 먹고 사는 새끼가 맞습니다. Ia juga memiliki banyak bukti seperti tusukan di tubuhnya dan surat tulisan yang diberikan Kang Kyong kepada anak buah Sangdo. Juga luka tusuk di bahu kiri Kang Kyong saat ia bertarung dengan Dongso. Dengan semua bukti tersebut, sehingga Kang Kyong dijatuhi hukuman mati. Di sana, Dongso juga ditangkap karena melakukan kejahatan tentang mesin kasino ilegal. Setelah kejadian itu, Tae-suk dan beberapa polisi lainnya naik jabatan karena telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai. Sedangkan Dongso, ia dibawa ke penjara yang sama tempat Kang Kyong dihukum. Di sini, sebenarnya ia sudah merencanakan itu semua dengan Tae-suk untuk memasukkannya di penjara yang sama dengan Kang Kyong. Ketika Kang Kyong sedang mandi, Dongso menghampirinya dengan tali di tangannya. Dongso mengatakan permainan yang sangat menyenangkan, tapi permainan sudah usai. Selanjutnya, tak usah dijelaskan, kalian sudah bisa menebaknya. Meski si psikopat akan dihukum mati, Dongso tidak menerimanya. Ia memilih masuk penjara untuk menyiksa si psikopat setiap hari, hingga ia berharap untuk mati. Balas dendam yang sangat epik dari